ila hajatina wa hajatikum khususan hajat seluruh rombongan PT Animatur umroh tanggal 9 sampai 21 Maret. Mudah-mudahan semua jamaah diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Kesehatan. Amin. Dan walafiat. Amin. Ibadahnya diberikan kelancaran. Amin. Kemudahan. Amin. Kemudahan mabrur. Amin. Al-Fatihah. Ya karena para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini saya adakan manasik singkat supaya nanti ibadahnya betul-betul maksimal di Mekah. Jadi dibuat mudah, harus sampai kesulitan. Umrah itu 4. Umrah itu 4. Ikhtosakur. Ikhtosakur. Lebih gampang digawe talbiyah. Umrah itu ikhtosakur. Ikhram tawaf sa'i cukur. Umrah itu ikhtosakur. Ikhram tawaf sa'i cukur. Ikhram tawaf sa'i cukur. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Sallallahu Nabi Muhammad. Ikhram ini ganti baju. Nanti dipandu sama Ustadz Yusuf. Jadi para jamaah katanya Ustadz Yusuf ini nanti diberi ahli khotib supaya kita nggak kesulitan mandi di sana. Besok sebelum kita berangkat menuju Mekah, mandi keramas-keramas di sini di hotel. Ya. Cuman untuk yang bapak-bapak masih boleh pakai baju bebas, ibu-ibu sudah bebas juga boleh, tapi alangkah baiknya sudah dipakai. Bapak-bapak dipakai pun boleh, tapi nanti sampai sana celana dalamnya bajunya dibuka semua. Kalau pengen dipakai berarti celananya masih dipakai dari sini. Nanti kalau sampai sekali yang batal kita wudhu. Ini belum berlaku larangan jam. Soalnya apa? Belum ambil nih mikot. Nanti habis kita wudhu, sholat di mana? Masjid Bir Ali. Sampai sudah dilepas semua celana dalamnya yang untuk bapak-bapak. Lalu nanti kita setelah sholat kita menuju ke bis, terus niat bareng-bareng nanti dipandu sama Ustadz Yusuf. Nawaitu umratan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Sudah niat. Kalau sudah niat, sudah pakai baju ihram, dilarang melanggar larangan-larangan ihram. Gak boleh tukaran, gak oleh TikTok, gak oleh mau ngamu-ngamuan, gondok-gondokan gak oleh. Terus gak oleh nyeblek-nyeblek nyamuk, ceblek, gak boleh. Rambutnya gatel, kukur-kukur lobul.
Menurut kan sami. Lho nggih saya itu. Soalnya jarak jauh itu kadang-kadang gatel. Wong ku kadang-kadang logor siji kena dam. Terus kademen, akhirnya baju ikhram itu digawe kemul. Tidak boleh. Untuk ibu-ibu tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai masker semua. Karena orang umrah atau pakai ihram itu ibarat orang sholat. Nah, aurat perempuan wajah ini harus terbuka. Telapak tangan. Tolong jangan ikuti yang bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i harus ini tertutup. Soalnya gimana sih gak apa-apa jarine kula rada cocok niku. Iya, kemarin. Ora cocok niku. Nggih. Sampeyan melu kula. Nggih. Nek jenengan melu kula nuturi gampang. Mengke nek ana gak bener ya sing dituntut mboten jenengan kula kali tanggung jawab. Tanggung jawab ning akhirat. Jadi ini alhamdulillah nanti sampean pakai sarung tangan yang di atas ini. Nah untuk nyun sewu kita nanti setelah ambil mikot sudah wudhu ambil mikot dan niat kabis itu dijaga terus sampai syukur-syukur yang suami istri jangan jejer. Ojo jejer nek suami istri. Kuatire napa tukul nafsune barang. Salah tahan. Nggih saestu. Nek niki sawate gedhe. Wong akeh ayu-ayu. Nggih. Dados mangken penggone bis terus kita talbiyan, sholawatan, wiridan, kita niati baca kulhu mulai dari sini amakola rono ya soleh kosin baca kulhu ahad sampai jenengan tertidur tidak masalah. Yang penting sudah niat baca Al-Ikhlas 1000 kali. Nanti talbiyan terus sampai datang ke kota Mekah. Kita nanti turun di hotel. Di hotel nyuwun sewu sampai hotel lambino sudah dicepoti ibu-ibu. Baju ikhramnya tetap dipakai. Kalau mau wudhu di dalam, termasuk bapak-bapak. Yang kedua kalau nanti batal pakai posisi ihram, ibu-ibu masih belum selesai tawaf loh. Itu kadang-kadang wis kesusu cincin-cincin ngene. Bang iki. Hati-hati cincin-cincin ngene. Kemarin bisa kemarin. Nah, makanya ketika tawaf belum selesai, nanti kita itu istirahat bentar, makan dulu. Makan dulu, istirahat bentar, wudhu semua, sudah siap semua. Turun ke lobi, nanti Ustadz besok saya kontak Ustadz, berangkat. Nanti berangkat ke lokasi Ka'bah. Sampai beringsing Ka'bah awak dulu. Sampai Ka'bah nanti sampai sana itu lumayan hotelnya Mas Soraya. Soraya Al-Jihad itu kurang lebih 450. Mira Mall kanannya. Kurang lebih pokoknya ini ada abang berapa Miramol Soraya. Memang berangkatnya turun Pak, soalnya kanan itu kerajaan, hotel istana kerajaan Jabal Gede. Lurus nanti sampai doro-dorone wah kayak mriku. Nganan kita ketemu di pintu di WC berapa ini Pak? WC 3. Kita dari atas turun. Terus kalau bisa diusahakan tawafnya di kanan kiri bisa. Maksudnya di bawah bisa atau di atas? Di bawah. Di bawah, alhamdulillah. Kalau di bawah berarti masih enteng. Kalau mau sholat 5 waktu bisa masuk pakai ihram. Wajib pakai ihram, kalau nggak pakai ihram nggak boleh masuk. 5 waktu pakai ihram aja. Biar bisa ke kanan kiri Ka'bah. Pokoknya para jamaah emosinya ditahan. Kita saling membantu, ada yang kesulitan dibantu. Ketika kita mulai tawaf, ini ada panah ya, panah menuju Hajar Aswad. Kita nanti cium jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim bisa, Bismillahirrahmanirrahim bisa.
dibimbing sama Ustaz Yusuf muter. Bapak-bapak ndak usah bawa buku, jamaah ndak usah bawa buku. Dengar Ustaz Yusuf ngomong terokno, gak perlu maca tasbih, sah. Pokoknya robbana atina fid dunya hasanah gak iso labbaik Allah terus saya gak apa-apa. Nanti sampai rukun Yamani baca doa sapuja jagat bareng-bareng terus. Ini ada alat atau murni suara dengar. Murni suara. Alhamdulillah mantap. Berarti pointer bangga. Besok pokoknya sana jujur loh ya. Kalau sudah di sana jangan bayang-bayang aneh-aneh. Aku kudu nguyuh. Nah, terus pokoknya dibayangno seneng ngoten mawon pokoknya bismillah lancar. Itu saat biasanya ibu-ibu nanti kalau ada yang gendok yang nganter jenengan saya. Apa nanti gabung sama Gus? Apa sendiri-sendiri? Oh berarti cuma rombongan saya sendiri. Lebih maksimal di desa. Oke di desa nanti saya sama Ustaz Yusuf insya Allah buantar semua. Ya jadi nanti pokoknya kalau batal ya ngomong batal. Sampai neman bayar larang-larang sampai sini apa uangnya gak di ilmu. Jadi wabih besok dipasrahkan Allah, terus rumangsa wong elek, wong lino supaya ditulungi Allah Ta'ala. Untuk besok mulai dari Madinah sampai ke Bir Ali sampai ke Mekah dimudahkan Allah. Nanti tawaf sampai 7 putaran. Nah nanti gini aja tak sampai biar irit suara. Putaran pertama sampai subhanallah alhamdulillah sampai bimbing. Saya rukun Yamani tak doain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ganti saya. Nanti putar lagi putaran kedua ayo tak gasne. Ya, sahur-sahuran tadi. Ben-ben enteng suara itu. Setelah 7 putaran kita nanti minggir. Terus sholat sunah. Di situ jenengan jaluk kepinginannya anaknya jenengan putune jenengan apa jaluk mustajab. Yakin harus yakinan bilang mustajab doa itu. Setelah sampai di situ terutama tolong membaca Ka'bah besok Fatihah kepada orang tua. Barangkali kita ini sudah sampai Mekah. Ternyata orang tua dulu belum sampai diajak ke sini sudah meninggal. Nah ini tanpa jeripaya orang tua kita dengan itu gak bakal tekok ini. Dinyenger orang tua, nek karo orang tua nek didoan. Terus ini kalau didongakno orang tua ini sing tasih urip didongakno sing mun kabun didongakno. Syukur-syukur sing wong tua ini urip digendong nang Mekah. Dijak nih apa namanya Masya Allah. Uang itu kan jauh deh. Omah-omah golek rezeki kangelan. Cepet rumah tangganya geger terus gak usah berdua ngalem itu. Coba sampean takoni awake dhewe hubungan karo wong tuane dimulyakno puro. Ya Allah. Ya wong tuane dimulyakno Masya Allah. Akun lil waliden. Sampai wis umroh, wis haji tapi wong tuane disia-sia. Neraka panggonan. Jadi muliakan orang tua, selalu kesulitan Fatihah kepada orang tua. Baca istighfar terus muter. Nanti setelah itu kita menuju ke tempat sa'i. Sa'i ini lumayan jauh sini, latar Madinah. Ya kan ya? Sini mana tak? Kira-kira? Yang pertama yang besar itu kembali 7 kali. Ke sana 1, balik lagi 2 sampai 7. Ya, sampai 7 putaran.
Nanti setelah itu tahallul. Jadi para jamaah mulai ambil mikot sampai tawaf selesai dijaga wudhunya. Larangan-larangan ihram ini jangan sampai dilanggar. Ya, jadi perlu diperhatikan saestu. Kadang-kadang orang-orang itu ngawur. Besok ambil sampean dikasih tahu anaknya, bapaknya atau temannya, tidak usah jengkel. Sifat-sifat jengkel tolong pokoknya dikendalikan sendiri-sendiri lah. Mudah-mudahan saya berdoa besok sampai seterusnya sampai kita pulang ke Indonesia diberikan keselamatan, kesehatan, umrohnya mabrur. Anak-anak kita yang ada di Indonesia, keluarga kita secepatnya mudah-mudahan ditakdir Allah bisa nyusul jalan pertama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin menambahkan untuk teknis keberangkatan kita besok. Jadi untuk malam ini koper itu mulai di packing. Malam ini koper besar di packing, sisakan baju ihram yang akan dipakai besok. Jadi insya Allah besok setelah sarapan itu ibu-ibunya, karena ibu-ibu katanya ibunya rawatah besok pagi jam 8. Ibu-ibu besok habis sholat berjamaah subuh langsung kembali ke hotel sarapan. Habis itu ibu-ibu langsung kumpul di lobi nunggu ustadzah datang. Jika ustadzah datang nanti baru berangkat bareng-bareng bersama ustadzah. Terus untuk koper itu kalau bisa setelah sarapan, kalau masih sempat dikeluarkan ibu-ibu, kopernya dikeluarkan, ditaruh di depan pintu. Karena insya Allah jam 8:30 kita setorkan nomor-nomor kamar Bapak Ibu semua kepada petugas. Insya Allah jam 9 petugas datang, diturunkan ke lobi semua koper. Seperti itu. Untuk koper kecil, tidak apa-apa ditaruh di kamar, nanti dibawa sendiri-sendiri ketika turun selesai makan siang. Biasanya untuk makan siang bisa dikonfirmasi sebelum sholat zuhur jam 11:30, kadang jam 11 itu udah siap. Jadi insya Allah nanti kita konfirmasi dulu ke pihak catering. Kalau memang bisa siap sebelum zuhur, kita makan siangnya sebelum zuhur, supaya nanti selesai sholat zuhur kita bisa langsung siap. Karena keberangkatan kita ke Mekah ini juga mengejar waktu makan malam nanti di hotel di Mekahnya. Karena kalau kita lewat jam 10 nyampe Mekah, biasanya restoran tutup seperti itu. Jadi insya Allah diusahakan besok itu kita tertib waktu supaya kita tidak terlambat masuk ke hotel Mekah. Jadi untuk mandi ihram itu sekitar jam 9 bersih-bersih, yang potong kuku sunnahnya, potong kuku yang perlu dirapikan, jenggot bapak-bapak, kumis segala macam dirapikan dulu. Bahkan amit ya, untuk bulu kemaluan juga dipotong, dirapikan, sunnah hukumnya. Supaya apa? Ketika kita jalan tidak ada rambut atau bulu yang ada di anggota badan kita ini yang jatuh. Paham ya? Nah, baru selesai itu mandi ihram gantian. Terus salin baju ihramnya seperti yang diarahkan terus tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai ihramnya sebelum sholat zuhur, sebelum berangkat ke masjid sholat zuhur. Cuma kalau bapak-bapak khawatir takut baju ihramnya ketika sholat di masjid melorot atau auratnya takut kelihatan seperti itu, bisa bapak-bapak pakai celana dalam dulu. Atasannya bisa pakai kaos dulu, nggak apa-apa. Cuma istilahnya kita arahkan untuk pakai ihram sebelum sholat berjamaah zuhur ke masjid, supaya nanti ketika pulang dari masjid tidak memakan waktu terlalu banyak. Paham ya insyaallah ya? Jadi di masa itu larangan ihram belum berlaku. Berlakunya larangan ihram itu ketika nanti kita sudah niat di Masjid Jirani. Barulah itu berlaku seperti itu. Sampai nanti selesai tahallul.
adapun wudu sebenarnya nanti ketika pelaksanaan umroh itu yang wajib punya wudu itu ketika tawaf. Nah, ketika tawaf itu mulai dari kita berangkat dari hotel, berangkat ke pelataran Ka'bah, kita tawaf sampai selesai 7 putaran, wudu kita itu harus selalu dawam, tidak boleh batal seperti itu. Baru selesai tawaf, selesai sholat sunnah tawaf, seumpamanya memang nggak tahan lagi. Kalau ditahan kembung perut, nggak apa-apa. Seumpamanya pengen kentut. Karena yang syarat itu yang diwajibkan wudu ketika tawaf. Karena tawaf as-shalah, kata ulama, tawaf itu seperti sholat. Di mana di sholat kita disyaratkan sahnya sholat harus punya wudu, ketika tawaf juga harus punya wudu. Paham ya? Jadi saya teringat dengan Daud teman saya, beliau orang Medan, dai di Medan. Beliau ketika manasik itu mengingatkan kepada jamaah, umroh dan haji itu sebenarnya tidak susah karena ibadah amaliyah. Tidak ada wirid-wirid khusus, bacaan-bacaan khusus yang harus dibaca ketika umroh atau haji. Jadi kita jamaah ngikut pembimbing itu sudah sah. Insya Allah sah. Yang penting ketika kita selama kita mulai dari niat sampai tahallul itu kita ikhtikar, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niatkan dalam hati kita, hadirkan dalam hati bahwa kita datang ke Baitullah dalam keadaan berlumur dosa, kita datang dalam keadaan yang hina, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Untuk ada pertanyaan untuk para jamaah mungkin. Koper kecil itu Tas tenteng. Ada yang koper, ada tas tenteng. ya. Jadi istilahnya begini Bu, untuk barang-barang sekiranya tidak diperlukan, baju-baju kotor, oleh-oleh yang sudah dibeli, itu masukkan aja semua ke koper besar. Sisakan di koper kecil itu baju ihram sama baju yang dipakai sekarang, supaya besok ketika kita salin ihram itu baju kotor bisa kita taruh ke koper kecil atau tas tenteng. Paham? Ya, makanya nanti koper kecil Kalau kalau memang memang pakai ihram nggak kuat deh. Pakai koper yang kecil tuh ya. Ya, yang kecil. Ya. Wah, Maksudnya pas tawaf bawa tas itu. Kalau pas Boten. tawaf, nanti kita ketika nyampe Mekah, kita masuk ke hotel dulu. Seperti biasa, kita bagikan kunci kamar sambil lalu makan malam. Habis itu selesai makan malam, jemaah semua naik ke kamar masing-masing setelah mendapatkan kunci kamar. Nah, disitulah dipergunakan, insya Allah kami kasih waktu 1 jam, dipergunakan untuk menyelesaikan urusan perut, yang sakit perut, pengen buang air kecil, diselesaikan di hotel dulu. Baru ambil wudhu, selesai punya wudhu semua, baru kita kumpul di lobi. Nanti kalau sudah lengkap baru kita berangkat. Di koper itu ditinggal nanti di hotel. yang kecil itu. Ya, tidak apa-apa kalau bawa tas teng-teng seperti ini, yang kecil seperti ini, boleh. Kan juga ada tas kecil untuk sandal misalnya ini seperti ini. Boleh dibawa. boleh. Yang terpenting Pak, ketika tawaf nanti nggak usah baca buku. Karena nanti pertama nggak mirip nggak jadi. Kadang-kadang kan baca buku gini kan, ternyata nggak mirip sama Ka'bah. Salam, Mbak. Jadi hati-hati. Terus yang kedua, biasanya kalau tawaf jangan mendekati bangunan Ka'bah itu, nanti kalau sama pegangan kena jam. Kita jauh tidak apa, yang penting lancar. Ada yang mau nyerobot, monggo, silakan, gak usah besok-besokan. Kalau memang batal yang tidak bisa dihindari, baru kita takbir. Kalau masih bisa dihindari, gak usah takbir. Kadang-kadang itu ada orang belum berangkat sudah takbir duluan. Itu saya juga nggak jadi. Takbir itu kalau sudah kita kerjakan ternyata darurat.
Dan wudhu yang pakai ini kan sudah saya ajari belum? Sudah. Nanti dereng. Kamu dereng. Pun dereng. Bapak-bapak nih, bapak-bapak nih. Termasuk besok itu sholatnya itu tertib, tidak sampai ada yang di kendaraan. Untuk sholat maghrib isya besok kita jamaah takhir di Masjidil Haram. Jadi sebelum Ande tayamum kadang-kadang orang itu nggak paham nggak. Tayamum baik di pesawat atau di kendaraan. Ini kan kayak belakang. tayamum itu 2 tepuan, tidak boleh lebih. 1 blok wajar, ini rata. Lagi, kalau ini pakai debu diketok dulu, tapi ini kan enggak. Yang kedua, tepuan kedua blok dari sini kena semua. Sikut kembali, ini enggak usah, soalnya ini dipakai yang kiri. Sudah selesai. Untuk yang darurat, biasanya kan kita kadang-kadang itu mau ke kamar mandi jauh, ya kan? karena harus keluar. Harus keluar. Besok pakai air jam-jam yang di pinggir itu. Yang sudah pakai kaos kaki tidak usah dilepas. Kita tadi sudah wudhu dari hotel, batalnya itu bisa di atasnya. Ini kan air jam-jam, sambil dengan biasanya kumur. Gilak mawar. Terus tangan dia. Ini rata, harus rata. Gak boleh ucul, nek ucul mustakmal pun ada dari malih. Jangan sampai ucul, jangan sampai lepas. Ngapun tak dosa ini dosa campuran. Habis itu usah apa? Tangan. Rokok tangannya. Tidak boleh lepas gini, kalau lepas ambil lagi, mustakmal. Harus gini terus dirasani. Ambil lagi. Kalau ini gelas, ini boleh ditutul gini, boleh. Ditulukno gini tidak mustakmal kalau ulama fikih Syafi'i. Tapi orang kata kunjungan takut itu mamang mestinya. Terus kuping itu sunah. Ini sunnah. Kanan kiri. Terus kaki yang sudah pakai kaos kaki cukup diginikan aja. Katanya kita pakai kaos kaki. Kalau belum nggak pakai kaki, semua rata. Kalau harus rata sampai di kemiri. Laki-laki tidak boleh pakai kaos kaki. Kalau laki-laki nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh karena laki-laki harus auratnya buka. Kalau perempuan auratnya wajah sama telapak tangan. Kira-kira sulit betul nih? Betul nih? Pokoknya besok apa katanya Ustaz Yusuf sampai ikuti. Jenengan dengan tomat. Oh, nanti yang di depan kan Ustaz. Ustaz Yusuf di depan, saya di belakang. Putaran ketiga Allahumma ini diterokno Bu. Mas, sing muni iki Ustaz Yusuf sebut bunga. Menak itu pengamat di pekro nanti. Soalnya mutawifnya itu ya ini dari Ustaz Rafi sama Ustaz Yusuf. Saya ini cuma didampingi jenis. Jadi mudah-mudahan nanti di Mekah diberikan marm kafe. Amin.
Cukup ya? Kita mau pada saat kita batal terus melakukan wudhu pada saat pertengahan Kita batal dapat putaran berapa? ya misalnya 2 atau 3 lah. Ya, diteruskan. Wudhu. Kita diteruskan. Diteruskan Kalau putaran. misalnya dalam posisi keadaan kita harus berwudhu kan harus rambut. Nah, sadar nggak sadar waktu kita set gini Keblok. nempel. Makanya diginikan, itu nggak tenang. Kalau disentuh Yang gitu, kita aja. betul Kita bisa aja. set gitu buat gitu. Iya. Kita aja gini. Nah, khawatir kene sini Mas. Boleh. Kalau tanya Pak, kalau nggak sengaja sentuhan cowok cewek gitu, Batal. kondisinya rame loh. Rame batal. Nanti kalau memang nggak bisa dihindari, baru kita pakai wudhunya ini air saya. Wudhunya pakai imamah. Imam Malik kan mau berapa lah? Ini Mas Musa. Oh mantap. Nah, itu sampean kok nek senggolan karo bojo karo. Nek sing estri berarti wujudnya sami kan. Sing estri. Pundi? Wudhunya gimana? Untuk madhab Syafi'i sendiri itu sebenarnya pakai wudhu biasa seperti madhab Syafi'i. Ini ba'du ashabi Syafi'i ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan tanpa disengaja ini sebenarnya yang batal. Karena menurut ba'du ashabi Syafi'i yang batal itu kalau kita sengaja menyentuh. Jadi istilahnya ada al-lamis, ada al-malmus. Al-lamis ini orang yang sengaja menyentuh. Kalau al-malmus dia orang yang tersentuh. Jadi kalau yang batal itu yang sengaja al-lamis. Kalau yang al-malmus nggak tersengaja, itu mereka Berarti tidak. alhamdulillah ini dapat ilmu. Almamis 2 Dapat ilmu. Kalau enggak disengaja karena posisinya tua, enggak batal. Nah itu nanti yang bertanggung jawab Ustaz Yusuf tanyakan tahu ilmunya. Makanya enaknya orang umroh itu kalau yang pembimbingnya ngerti, gak ngawur. Nek sampean ngawur sak karepe diwaku man dibeli ilmiah malu marjudatul asbal. Jadi ngamal umroh pun ada ilmu nih. Tanpa ilmu marjudatul ditolak langsung baru lagi. Sombong makanya man arus bajunya paling ini, man arus akhirah paling ini dunia perlu ilmu, akhirat perlu ilmu. Loro-loro nih gini ilmu kabeh. Dan ini punya ilmunya, dapat ilmu masukan lagi. Alhamdulillah ternyata mazhab Syafi'i entah itu kalau jadid atau kelapa nggak tahu. Kalau apa nggak tahu. Ternyata tidak disengaja khilaf para ulama ada yang memboleh. Jadi jenengan nggak usah mamang, intinya nggak usah mamang gitu. Intinya jangan mamang. Kalau jenengan mantep yang dikatakan Ustaz Yusuf jangan mamang. Kalau mamang, otomatis salah wudhu. Dibelajar lagi, kalau enak kan. Berarti ini dua-duanya ini nggak sengaja berarti ya? Tabrak gitu. Kebanyakan kalau ketika tawaf memang tidak disengaja. Soalnya Mas Wahyu, jenengan benjing maghrib petis mbak ibu-ibu. Nah itu biasanya nek ana wong sing ireng-ireng kan gak ketok kaki lho, wong ngene wedok-wedok iki. Nah itu kadang-kadang terusan tidaan sikile jenengan. Yang disengaja itu biasanya suami istri. Nah, Yang sering makanya disengaja. jenengan mau tak andani ojo gandeng bojone. Karena niat mau melindungi istri, jadi kadang refleks dipegang. Alami. Kadang-kadang dia jenengan tak mari wudhu, ayo. Cukup ya. Istirahat dimaksimalkan soalnya besok dengan antri ke rombos paling 2 jam. 2 jam Pak. Lebih 2 jam. Pokoknya dimaksimalkan terus besok di bis pun ya istirahat. Supaya apa nanti ibadahnya umroh di sana maksimal ibadahnya ya. Terus tak doa kuapi termasuk tak Yusuf
kan sak rombongan dipaniti siaran hadis. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah kurang Untuk lebihnya sandalnya mohon maaf. ditenteng ya, dimasukkan kresek sandal. Ngoten Sandal nggih. dimasukkan boleh pakai tas itu dibawa. Besok tasnya yang itu dibawa untuk masukkan sandal. Soalnya apa? Dulu itu ada ustadz yang rodok aku ya. Wah, sandal dilebur tas digoli-goli, gak sah kotoran. Saya pernah didebat itu. Muga-muga sama haji umrah sandalmu hilang. Tenan tak sandal hilang monyot iki. Ya apa saya Gus hukume oleh kamu konser. Terus ayo harus apa masuk tas ya semua. Dimasukkan tas semua. Pokoknya jangan lupa bapak-bapak besok sebelum niat harus posisi celana dalamnya sudah lepas ini. Kalau niat di sana. Niatnya di Bir Ali sana. Dari sini sampai Bir Ali tidak ada itu apa pelanggaran jam tidak ada. Tapi ketika sudah niat di Bir Ali nanti sampai kalau Mekah sampai Tawaf belum selesai kita kena apa hukuman jam kalau melanggar. Kalau enggak ya enggak. Pokoknya besok kalau kentut ya apa? Cistek, dutek, blok. Untuk sa'i ya enggak pakai sandal. Kalau Untuk sa'i. enggak boleh. Oh, enggak boleh. Sa'i besok los kayak gini. Ya semuanya nanti kayak gini Bu. Terus kemeng leren, ngentut gak apa-apa. Gak kuat ngentut, teko sofa pot. Tapi alangkah baiknya sampai tahalul dijaga wudhunya tambah jos. Yang penting ambil mikot sampai tawaf selesai, wudhunya harus dijalankan, harus dijaga. Berapa hari di sana? Dalam Berapa hari di Mekah? berapa hari? 6 6 hari. Ini di sini berapa hari? 5 5. berarti di sana 6 hari. 6 hari ya. Dimaksimalkan. Ibu nak kandani. Besok kalau ada waktu longgar, sampai kanan kirinya hotel banyak orang jualan. Itu pokoknya hijau lagi. Ya. Ojo belanja-belanjane mungkin tak sewakno mobil kancaku wis supir. Ono pasar murah di kono. Nah, niku wau lho, ibu-ibu anu ibu itu daya niku wau pun matur. Aduh, niku keramat dilakukan kali niku junub. Niku ya apa? Mimpi mboten sah. Nanti mandinya keramat di hotel sini. Lah, sampun niku wau. Nggih. Nggih. Niku wau mboten nek sunah ihram, itu jenengan langsung pakai baju ihram dari sini. Betul sak sama sule. Nggih. Mandi tak? Soalnya kalau mandinya di Bir Ali, di sana full, tempatnya kotor. Passwordnya ngaji. Malam ini tuh sudah kejadian sudah keramat sudah nyatakan cuma di junub. Besok Kamu lagi besok ya mandi sebelum ihram itu diniati mandi kogat, mandi buruk. Mana-mana sih Pak? Nama Islam dirapil hadasil abari nal Kemarin ada kejadian. kapal niat insot adi gede. Terus adi kok ngambil makan dengan wudhu pakai baju. Bapak-bapak kasih angsal double celana dalam. Tapi ternyata mereka sebelum itu ambil mikot dilepas semua wudhu. Kalau memang di sana memungkinkan jenengan pengen mandi lagi, monggo masih boleh keramatan di sana masih boleh. Tapi kalau memang nanti mau berwaktu, alangkah cukup wudhu di sana. Setelah wudhu kita naik bis, sudah di absen kumpul semua, baru dipandu sama Ustaz Yusuf mengingat pertanyaan dari gampang ya Pak Babel ya. Pak itu jelas tidak mawon. Wedok kan melangkah ini kan. Tek. Cincin kan. Petrondo. Ah.
Iku piye? Menurut jamaah kurang Hah? lebih pun dan pangapunten. Lho. Assalamualaikum Kan gak warahmatullahi enak. wabarakatuh. Wedding. Oh, gak apa-apa ya? Iya, saya Apa lanjut. gerakan ini? Iya, iya. Ya. Eto. Dengan kene gak apa-apa. Ya Allah.